Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Filsafat Dakwah akan mempresentasikan makalah dengan berjudul Hakikat Struktur dan Fungsi Dakwah sebagai Sistem. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Najla. Dipersilakan. Yang pertama adalah pengertian hakikat dakwah. Hakikat dakwah adalah mengajak manusia kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan salah satu pilar terpenting dalam Islam. Tanpa dakwah, Islam tidak akan berkembang dan tersebar di seluruh dunia. Hakikat dakwah terdapat dari beberapa aspek. Yang pertama ada aspek teologis. Dakwah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Yang kedua, aspek historis. Dakwah telah dilakukan oleh Rasulullah sejak kenabiannya. Beliau menyebarkan ajaran Islam kepada orang-orang Arab yang masih menyembah berhala. Yang ketiga ada aspek sosiologis. Dakwah merupakan sarana untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Yang keempat ada aspek psikologis. Dakwah dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada manusia untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang selanjutnya itu ada struktur dakwah yang akan dijelaskan oleh Saudara Kipi. Ya, selanjutnya B, saya akan menjelaskan bagian-bagian struktur dakwah. Struktur dakwah merupakan komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mendukung dalam pelaksanaan dakwah. Jadi di struktur dakwah ini terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama sumber dakwah, yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua ada tujuan dakwah, yaitu untuk mengajak umat muslim kepada ajaran yang benar. Dan yang ketiga ada prinsip dakwah, yaitu hikmah, pelajaran yang baik dan cara yang baik. Keempat, metode dakwah, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam. Kelima, media dakwah, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu ada fungsi dakwah. Jadi fungsi dakwah ini ada fungsi internal, yaitu fungsi yang berkaitan dengan pembinaan umat Islam. Fungsi internal dakwah meliputi beberapa aspek, ada 3, yaitu fungsi pendidikan, yaitu untuk mendidik umat Islam agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, fungsi pembinaan, yaitu untuk membina umat Islam agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga, fungsi pemersatu, yaitu untuk mempersatukan umat Islam dalam satu ikatan iman dan Islam. Jadi kan yang pertama itu fungsi internal. Jadi di sini saya menjelaskan juga yang bagian fungsi eksternal, yaitu fungsi yang berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat luas. Fungsi eksternal di bawah ini juga meliputi fungsi dakwah bil hikmah, yaitu mengajak manusia kepada ajaran Islam dengan menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Fitra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem dakwah. Sistem dakwah ini adalah suatu tatanan yang mengatur komponen-komponen dakwah agar tercapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Sistem dakwah juga harus disusun secara sistematis dan terencana agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menyusun sistem dakwah ini perlu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada keterkaitan antar komponen dakwah. Jadi semua komponen dakwah ini harus saling berkaitan dan saling mendukung agar dakwah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terus ada prinsip-prinsip dakwah. Dakwah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dakwah yang telah ditetapkan oleh Islam. Perkembangan dan perubahan zaman, sistem dakwah haruslah bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan zaman. Oke, di sini yang terakhir ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari semuanya adalah menyampaikan ajaran Islam dan mengajak manusia untuk mengenal, mengamalkan ajaran tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk membimbing umat menuju kebaikan, kebenaran dan keselamatan akhirat. Metode dakwah dan media dakwah erat kaitannya, karena metode harus jalan dengan jenis media yang digunakan untuk mencapai efektivitas maksimal. Oke, sekian. Selanjutnya saya akan menjawab sesi tanya jawab yang kemarin, yaitu dari Saudara Muhammad Zidan. Jadi Saudara Muhammad Zidan itu bertanya tentang bagaimana sih sistem dakwah dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan media sosial. Ini jawaban perspektif saya, yaitu sistem dakwah ini dapat beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan
menyebarkan pesan agama secara efektif. Jadi melalui platform TikTok, YouTube atau Instagram. Jadi dai ini ada caranya masing-masing untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, untuk mencapai madu yang lebih luas dan berinteraksi secara langsung oleh mereka. Selanjutnya pertanyaan dari Laila. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Hadia. Pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan hakikat dakwah sebagai sistem? Jadi hakikat dakwah sebagai sistem itu mencakup perorganisasian, metode, komunikasi, dan strategi untuk menyampaikan ajaran agama atau nilai-nilai moral kepada masyarakat. Yang ini melibatkan upaya sistematis untuk mencapai tujuan dakwah dalam rangka membentuk pemahaman dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Selanjutnya dari saudara Kiti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rangga. Jadi Rangga ini bertanya tentang apa saja sih hakikat dalam metode dakwah. Jadi hakikat metode dakwah ini ada 3 hal yang disebut sebagai hakikat dakwah: kebebasan, rasionalitas, dan universal. Jadi saya akan menjelaskan dulu yang sikapnya rasional. Adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal dan pikiran. Strategi ini mendorong mitra dakwah untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran. Dan kedua, universitas dakwah, berarti bahwa dakwah Islam berlaku bagi semua orang atau tidak terkotak-kotak dalam ras, suku, dan juga bangsa di setiap tempat dan waktu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.